waktu pertama kali lihat itu test packnya positif, tetap aja the first thought is panic. Gimana? Sekarang gimana? What should I do? Jadi berdiri nggak? Jadi duduk nggak? Jadi boleh ini nggak? Jadi masih boleh lanjut olahraga nggak? Jadi Google became my best friend. Jadi obviously kalau misalnya think back, merasa lucu banget. Nobody can prepare you for pregnancy. The first line there, waktu tahu biologically lagi ada satu little life in your belly, langsung panik. Selain challenge fisik seperti not enough sleep, first time breastfeeding itu sangat tidak nyaman, fatigue itu. Soalnya saya ingat waktu baru-baru punya Mason, kayaknya setelah lahir nggak ada yang infokan hormon ibunya bakal kayak crazy up and down. Jadi pemicunya apa aja? Susu tumpah, ibu mulai nangis, histeris. Anak nangis, saya juga ikut nangis. Gitu, jadi bingung banget, what's wrong? Gitu. Jadi tantangan paling besar sih mental health as a new mom. Kedua sih kesehatan anak, baby. Soalnya setiap bulan kita kan bawa babynya ke vaksin. Jadi waktu nemuin dokter, soalnya mental saya kan udah capek ya kan. Saya juga nggak tahu mau nanya dokter apa. Jadi always I remember, saya asik repeat, is he okay? Is he okay? Is the weight gain okay? Is the dia kepalanya ini bagian lehernya okay nggak gitu. Jadi khawatirnya itu kesehatan perkembangan Mason gitu. Waktu Mason masuk sekitar bulan 10, 11 gitu, dia mulai ada night terrors, itu malam tidur dia bisa tiba-tiba bangun dan dia bisa nangis histeris. Nangisnya bisa 5-10 menit dan saya tidak bisa konsol dia. Nangisnya beneran histeris banget, tapi dia nggak sadar itu. Dan kebetulan saya punya teman yang ada anak yang ada similar situation. Dia jelasin, why don't you try some relaxation techniques seperti massage and stuff. Jadi saya, coba saya belajar dari YouTube. Ternyata nggak gitu gampang dan bisa bahaya juga. So I was like, yang kalau mau massage anak balita begitu seharusnya punya pelatihan profesional. Jadi kebetulan di Medan ada baby fair. Jadi saya pas lewat Mamenjo itu apaan? Lihat standnya, ketemu terapis pertama, saya udah lupa siapa, cuman dia ada jelasin pelatihan terapis Mamenjo itu ada ambil sertifikat di HQ-nya dan semua pelatihannya ada sekian lama experience dan di bidang ini mom and baby care sudah sangat-sangat lama dan terkenal. Saya mikir, why not I give it a shot gitu ya kan. Dan beneran Mason ada perkembangan, sleep quality-nya improve banyak. Jadi otomatis sebagai parents ya jadi rutin karena it doesn't hurt. If the baby goes to a spa, so why not gitu. Jadi setelah itu waktu saya hamil anak kedua juga mom doesn't hurt getting massage. Jadi selanjutnya jadi relationship-nya jadi lumayan panjang sampai Mason sekarang udah usia 7. Kadang sih terapisnya bisa kasih beberapa tips yang kita sebagai ibu kadang bisa overlook gitu. Seperti, Mason bagian betisnya pegel banget ya, ototnya sangat keras, kenapa bisa gitu? Jadi dari sana saya baru sadar, kenapa ya bagian sini selalu keras banget muscle-nya dan gimana kita massage, dia gak begitu gampang loosen. Ternyata Mason punya flat foot. Jadi kaki dia yang kaki biasa kita kan ada arch, punya dia flat total. Jadi kalau saya hari itu kita pas jalan-jalan kemana gitu, jadi ekstra capek buat dia karena bebannya full di lantai gitu. Jadi nggak lama saya bawa dia ke podiatrist gitu, dokter yang khusus ahli walking and fit. Baru sadar diagnosa dia beneran dia punya flat foot. Dan flat footnya lumayan parah, 2 kaki itu. Jadi kalau bukan karena terapisnya, sebenarnya saya nggak bakal realize this problem.
kalau yang paling memorable itu pasti pertama kali ketemu the actual baby, karena selama pregnancy kita lihat babynya dari itu foto USG, and it makes you so curious gitu. Oh, baby saya bakal gini, bakal gitu. Jadi waktu pertama kali dokternya taruh dia di perutku, it's indescribable, that feeling. Kita kan sebagai ya as a mom yang paling takut itu anak saya belum bisa mandiri, saya udah nggak ada, saya nggak bisa temenin dia, saya nggak bisa lindungin dia dari this world gitu, dunia ini yang penuh dengan orang jahat atau a lot of bad things like narkoba and bullying and even abuse. Jadi saya yang selalu tanam bibit di anakku itu self love and self respect, hargain diri dan gimana hargain sendiri gitu. So I think that's very important, karena kalau misalnya self love-nya buat sendiri strong, imannya kuat, dia faktor negatif yang dari luar tidak begitu gampang kena anak saya. Jadi he would naturally become an independent thinker, a person beneficial to the society, gitu. Jadi as for Hazel, dia kan anak perempuan. Jadi I always want to instill self love juga, apalagi di dalam satu marriage. Jadi perempuan itu kan kompleks banget. Kita setelah nikah dari anak perempuan jadi gadis langsung dilempar jadi istri, jadi menantu. Tiba-tiba itu bebannya very different, very beda. Dulu dimanjain, sekarang nggak bisa gitu lagi. Jadi langsung harus tahu gimana juggle situation begitu. Jadi banyak kenapa perempuan yang jadi anggap suaminya sebagai dunia atau apa, it's actually very unhealthy mentally, I feel, as a woman. Jadi saya ajari anak saya, anak cowok saya Mason juga, lain kali kalau kamu punya istri atau punya anak perempuan sendiri, it's very important self love and respect each other and for yourself. Saya doa Tuhan berikan anak saya tenaga, strength, agility to accept whatever bad things or whatever lemons that the world throws at you and turn them into something wonderful. Karena menurut saya nggak bisa temani anak saya seumur hidup. Jadi saya mau dia selalu mandiri, tahu gimana cari kebahagiaan sendiri. Jadi kalau bisa Tuhan berikan dia tenaga, strength, never give up on your dreams easily, and always believe in yourself. Gitu. Wow, ini susah banget ya. Pengennya narsis gitu. Saya thank your mom gitu. Tapi 17 ya. Saya, what do I want to tell you? Are you where you are at? And you are the happiest in this year, in this moment of your life. Karena tahun 17, you're filled with a teenager, you're filled with ideas, your life is filled with social gatherings, your friends gitu, and school. It must be so fun. I hope what you are having now, you're having the time of your life as a mom. Stay safe.